Halo, Kumaha Damang. Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pekerja proyek pembangunan SD negeri di Kota Bogor tewas akibat tertimbun urukan tanah pondasi bangunan. Waspada arisan bodong dengan iming-iming keuntungan besar, korban merugi hingga 2 miliar rupiah. Gara-gara sakit hati, seorang cucu tega membunuh neneknya sendiri. Kita ke informasi pertama, seorang pekerja proyek pembangunan SDN Gang Aut Kota Bogor tertimbun tanah urukan pondasi bangunan saat sedang istirahat kerja. Nyawa korban tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Suasana dramatis mewarnai proses evakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor oleh petugas damkar yang dibantu rekan korban di lokasi proyek pembangunan SDN Gang Aut, Kota Bogor, Sabtu siang. Petugas membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk bisa mengangkat tubuh korban yang tertimbun dalam lubang sempit. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat kejadian, korban Iwan Setiawan bersama sejumlah pekerja lainnya tengah beristirahat di lubang pondasi bangunan proyek. Naas, tiba-tiba tanah urukan di atas lubang pondasi longsor hingga menimbun tubuh korban. Karena itu kedalamannya sangat dalam, ya istirahat dulu, terus ngobrol begini, dia posisikan begini, sering berhadapan lah. Cuma dia nggak naik, itu ada di bawah. Tiba-tiba langsung jatuh tanahnya. Jadi nggak sempat lari. Sempat tertimbun? Iya, sempat tertimbun. Jadi kan kedalaman mau naik nggak kesempat. Karena cepatan tanah daripada si bapak yang ke musibahan itu. Kedalaman 2 meter, tanah yang longsor itu 6 meter 60 ketinggiannya. Lagi buat apa, Pak? Itu lagi buat pelkep, buat cakar ayam tahanan buat pendasi. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong akibat luka pada bagian kepala dan sesak napas. Untuk korban berjumlah 1 orang bernama Iwan Setiawan tadi dievakuasi ke rumah sakit Pania, dan setelah informasi 1 jam kemudian ada informasi bahwa beliau meninggal dunia. Untuk memastikan penyebab longsor, aparat Polresta Bogor Kota memasang garis polisi dan memeriksa sejumlah saksi, sedang jasad korban dibawa ke rumah duka di wilayah Cigudeg, Kabupaten Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Bencana pergerakan tanah yang terjadi di Banjarwangi, Garut, puluhan rumah rusak dan jalan kampung putus. Sebagian warga mengosongkan rumah mereka karena takut ambruk. Rumah dan jalan desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Garut ini rusak akibat pergerakan tanah yang terjadi sejak beberapa waktu lalu. Sebagian jalan retak dan ada bagian yang permukaannya naik dan sebagian lagi ambles hingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Data milik BPBD Garut, 21 unit rumah warga retak-retak lantai dan dindingnya. Bahkan ada 3 rumah yang sudah ditinggalkan penghuninya karena ambruk. Warga pun sebagian memilih mengungsi demi keselamatan anggota keluarga mereka. Menurut petugas, pergerakan tanah terjadi akibat kondisi tanah yang jenuh akibat kandungan air terlalu tinggi setelah diguyur hujan terus-menerus belakangan ini. Memang di sini ada pergerakan tanah tipe rayapan. Pemicunya ya kalau di sini memang karena satu dari kondisi geologinya, memang di sini berupa bersitus yang rawan gerakan tanah dengan kondisi air yang jenuh akibat terjadi hujan yang terus-menerus. Air itu meresap ke dalam tanah dan tanahnya menjadi berat, dia kekuatan gesernya berkurang, jadi sudah tidak mampu lagi menahan beban tanah, akhirnya dia bergeser. Kondisi tanah jenuh kandungan air diperparah dengan kondisi desa yang sebagian besar adalah sawah dan kolam ikan. BPBD Garut menyatakan akan meminta tim Badan Geologi Kementerian SDM untuk melakukan penelitian kondisi tanah untuk menentukan tindakan yang tepat bagi mitigasi bencana. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.
Jembatan Sungai Cibarengkok, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, pekan lalu kembali terendam banjir. Jembatan selalu terendam jika terjadi hujan deras karena pendangkalan sungai. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, pekan lalu membuat air Sungai Cibarengkok meluap hingga merendam jembatan dan ruas jalan raya. Akibatnya, ruas jalan dan jembatan terendam air hingga ketinggian 50 cm dan sempat tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Menurut warga, banjir selalu terjadi jika turun hujan deras. Pengguna jalan meminta agar pemerintah Kabupaten Bogor segera mengeruk dan melebarkan Sungai Cibarengkok yang sudah mengalami pendangkalan. Biasa bang, sering bang tiap hari. Oh banjir, sering banjir nggak sih? Sering banjir kalau hujan. Kalau hujan? Ya. Ini masih tinggi juga kayaknya ya? Wah kalau hujan mah tinggi terus bang. Ini naik. mau berangkat kerja atau gimana? Berangkat kerja. Oh, gimana terhambat nggak sih bang dengan kondisi seperti ini? Sangat terhambat sih pak. Oh. Harapannya sebagai warga gimana bang? Ya mungkin dari pemerintah bisa dilihat ya untuk pembangunannya, untuk segera dibetulkan jembatannya ini biar nggak banjir kayak gini. Semakin seringnya Sungai Cibarengkok meluap juga disinyalir akibat banyaknya pembangunan kompleks perumahan di wilayah ini yang mengurangi resapan air hujan. Warga terganggu karena saat banjir kemacetan parah terjadi, padahal jalur ini termasuk jalur padat yang menghubungkan wilayah Kelapa Nunggal menuju Cilengsi dan sekitarnya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kita ke informasi lain, kecelakaan maut terjadi di ruas jalur Cirebon-Kuningan, kawasan Penggung, Kota Cirebon. Sebuah ambulans siaga desa yang membawa pasien menabrak dua sepeda motor. Akibatnya 1 orang tewas dan 2 orang luka-luka. Tiga orang korban yang mengendarai 2 sepeda motor tergeletak di tepi jalan utama Cirebon Kuningan, kawasan Penggung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Kamis pekan lalu. Menurut pengemudi ambulans desa yang menabrak kedua sepeda motor tersebut, saat kejadian ia tengah membawa pasien rujukan ke rumah sakit dari arah Kuningan menuju Cirebon. Namun tiba-tiba dari arah kiri muncul sepeda motor yang menyeberang masuk ke jalan utama. Ia yang kaget berusaha membanting setir ke kanan. Naas, sepeda motor yang menyeberang tetap tertabrak dan sebuah sepeda motor yang melaju kencang dari arah berlawanan pun tak bisa dihindarkan. Saya kan dari arah sana, selatan. Dari sini keluar, nyebrang ngedadak, lawan arah, Pak. Lawan arah, kita kan nggak tahan ya, soalnya kan ngedadak. Walaupun kita rem, kita buang arah, tetap dia kena. Kena sebelah kiri, kita buang kanan dari arah sana, dari arah utara itu ada motor ngebut. Nah, udah kita nggak bisa nahan lagi, dia nabrak mobil saya. Berarti nabrak berapa motor? Dua. Pertama yang nyebrang ngedadak lawan arah, yang kedua yang dari arah utara, kecepatan tinggi. Akibat tabrakan ini, 1 orang pengendara motor tewas di tempat, sedang 2 orang pengendara motor lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban dibawa ke RSUD Gunung Jati, begitu juga dengan pasien yang dibawa ambulans. Kecelakaan maut ini ditangani oleh petugas Satlantas Polres Cirebon Kota. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah 2 lantai di Majalengka. Sedang di Kabupaten Bogor, sepeda motor dan mobil juga ludes terbakar, diduga akibat masalah kelistrikan mesin. Rumah 2 lantai di Desa Cisambeng, Kecamatan Palasa, Majalengka ini ludes terbakar hingga tinggal kerangka Jumat pekan lalu. Warga sekitar sempat panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Saat terbakar rumah dalam keadaan kosong, diduga kebakaran terjadi akibat kompor listrik yang lupa dimatikan. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian oleh petugas damkar. Akibat peristiwa ini, kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Jadi kebakaran samping pom bensin. Kebakaran hebat melalap sebuah sepeda motor roda 3 di Jalan Cilengsi Setu, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Kamis pekan lalu. Sebelum terbakar, pemilik motor yang baru pulang berbelanja kebutuhan warung sempat mengisi bensin motor hingga penuh. Namun tak lama setelah menyalakan motor, api tiba-tiba menyambar tangki bensin. Tak hanya menghanguskan motor,
Uang tunai senilai 10 juta rupiah yang disimpan di motor juga ludes terbakar. Masih dari Kabupaten Bogor, api berkobar dari sebuah mobil pick-up yang berada di pinggir Jalan Raya Pasar Cicangkal, Desa Taman Sari, Kecamatan Rumpin, Jumat pekan lalu. Besarnya kobaran api sempat menyambar bangunan toko yang berada tempat di samping mobil. Menurut warga, mobil pick-up tiba-tiba berhenti mendadak dan mengeluarkan percikan api dari mesin yang berada di bagian bawah mobil. Diduga api muncul akibat sistem kelistrikan atau saluran BBM mobil yang bermasalah. Akibat kejadian ini, sopir mobil pick-up mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Selaras Tangerang.